Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Stratifikasi Sosial dan Konflik. Dosen pengampu Ibu Rina Arirohmah MPD, disusun oleh Suci Amelia Daha NIM 1938007, Tazkiyatur Rahmah 1938032, Yuniarti 1938016. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum, artinya lapisan, sedangkan sosial memiliki arti masyarakat. Dengan demikian, stratifikasi sosial merupakan lapisan masyarakat. Stratifikasi juga diartikan sebagai pembeda pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Proses terjadinya stratifikasi sosial. Stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya biasanya diakibatkan karena kepandaian, tingkat umum atau senioritas, sifat keaslian, keanggotaan, dan kepemimpinan harta yang diwariskan. Stratifikasi yang sengaja disusun biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dengan organisasi formal. Karakteristik stratifikasi sosial. Adanya perbedaan dalam kemampuan. Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi tentunya memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan anggota masyarakat pada lapisan di bawahnya. Contoh, direktur sebuah perusahaan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke lembaga pendidikan terbaik di mancanegara. Adanya perbedaan gaya hidup. Anggota masyarakat yang mendukungi lapisan lebih tinggi biasanya mengembangkan gaya hidup sebagai pembeda dengan lapisan di bawahnya. Contoh adalah direktur sebuah perusahaan umum dituntut selalu berpakaian rapi dan mengenakan beragam atribut penunjang penampilan sebagai anggota lapisan atas, seperti kemeja bermerek ternama dari rancangan desainer ternama. Adanya perbedaan dan hak akses dalam memanfaatkan sumber daya. Seseorang yang menduduki lapisan tinggi biasanya akan memiliki hak dan akses lebih luas terdapat beragam fasilitas atau sumber daya dibandingkan lapisan di bawahnya. Contoh adalah pimpinan sebuah lembaga umumnya diberi fasilitas rumah dan kendaraan dinas, beragam tunjangan ruang kerja pribadi, serta hak untuk memerintah bawahannya. Dasar-dasar stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kekayaan. Menurut Max Weber, kekayaan sangat penting dalam menentukan kedudukan seseorang pada lapisan sosial masyarakat. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pihak lain sesuai keinginan yang memiliki kekuasaan. Yang ketiga yaitu kehormatan. Ukuran kehormatan ini terlepas dari ukuran kekayaan. Ukuran semacam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional. Seperti contohnya dalam suku bangsa Minangkabau ada yang disebut Tiga Tungku Sajarangan yang dihargai dalam masyarakat. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seperti contohnya, seseorang yang berpendidikan tinggi akan disegani dalam masyarakat. Yang kelima yaitu keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat yang berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan
akan menempati lapisan paling atas. Selanjutnya itu sifat stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu terbuka. Pada sistem pelapisan sosial yang terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, tertutup. Sistem pelapisan sosial tertutup membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Selanjutnya yaitu ada piramida stratifikasi sosial. Yang pertama, tingkatan pertama yang berwarna coklat yaitu kelas atas. Terus tingkatan yang kedua warna hijau lumut, kelas menengah. Dan tingkatan yang ketiga warna hijau stabilo yaitu kelas bawah. Selanjutnya ada pengertian konflik. Menurut Selo Sumarjan, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Sedangkan konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Hubungan stratifikasi sosial dengan konflik yaitu adanya stratifikasi dalam masyarakat atau juga sesuatu yang dihargai dalam masyarakat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial atau perpindahan lapisan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara persaingan yang dapat memicu terjadinya konflik. Dan juga stratifikasi sosial merupakan pengelompokan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, dan kelas-kelas sosial ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang pada akhirnya dapat memicu konflik antar kelas atas dan kelas bawah. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.